Pemirsa, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo hanya berjarak 3 bulan menjelang pelantikan dirinya sebagai wakil presiden terpilih. Gibran menyebut alasan pengunduran dirinya agar dapat fokus pada pekerjaan besar pemerintahan mendatang. Gibran akan mengunjungi daerah-daerah yang butuh perhatian khusus dan akan belanja permasalahan. Tepatkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sehingga harus diikuti oleh pejabat lainnya? Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo dalam rapat paripurna DPRD Solo. Gibran menyebut alasannya mundur sebagai wali kota periode 2021-2026 karena telah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum 2024. Gibran akan fokus pada pemerintahan ke depan dengan mengunjungi sejumlah daerah yang butuh perhatian khusus dan akan belanja permasalahan agar dapat dicarikan solusinya. Setelah mengajukan pengunduran diri ini, saya akan lebih fokus untuk berkunjung ke tempat-tempat yang perlu atensi khusus, sekaligus sekali lagi belanja masalah. Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo lebih cepat dari masa jabatannya. Analis politik Ujang Komarudin menilai pengunduran diri Gibran yang lebih cepat dianggap kurang elok karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan sebagai wali kota. Namun pengunduran dirinya dari wali kota Solo merupakan hak bagi Gibran Rakabuming Raka. Tetapi juga bisa jadi punya tujuan lain. Ya mungkin ada problem, ada persoalan, ada masalah yang kita tidak tahu sehingga Gibran bisa mundur. Tetapi apapun itu, ya itu menjadi hak dari Gibran. Karir politik Gibran Rakabuming Raka dimulai sejak dilantik sebagai wali kota Solo pada 26 Februari 2021. Di usia terbilang muda 33 tahun, putra Presiden Joko Widodo ini memimpin kota kelahirannya setelah berhasil meraup 86% suara saat maju dalam pemilihan wali kota. Selama 3 tahun memimpin, Gibran berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Namun menjelang pelantikan sebagai wakil presiden terpilih, Gibran memutuskan mundur lebih awal sebagai wali kota Solo. Gibran beralasan ia harus fokus mempersiapkan diri sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tepatkah langkah Gibran mundur sebagai wali kota Solo dan akan fokus pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo dengan alasan ingin berkonsentrasi sebagai wakil presiden terpilih. Posisi Gibran yang berada di Solo memang bisa membuat jarak dengan Prabowo Subianto yang berada di Jakarta sebagai Menteri Pertahanan. Padahal keduanya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang sebagai presiden dan wakil presiden. Apakah pengunduran diri Gibran terlalu tergesa-gesa atau sudah tepat serta layak ditiru oleh pejabat lainnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, kemudian pakar politik Adi Prayitno dan juga pakar hukum tata negara di studio Bang Margarito kami. Sehat Bapak-Bapak, kita langsung ke Bang Ahmad Riza Patria melihat langkah Gibran yang sudah mundur padahal 3 bulan lagi akan dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, tanggapannya seperti apa Pak Ahmad Riza Patria atas langkah Gibran ini? Boleh di-unmute Bang audionya? Menurut saya langkah yang diambil oleh Mas Gibran mundur dari jabatan wali kota merupakan langkah yang baik dan benar mengingat waktu pelantikan tinggal kurang lebih 3 bulan lagi ya. Ini kan bukan hanya sekedar menghadapi waktu pelantikan ya. Waktu pelantikan itu kan seremoninya apa sih yang disiapkan, pakaian dan lain-lain kan. Tapi yang penting disiapkan itu kan menyusun kabinet. Tentu Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih terlibat aktif dalam penyusunan kabinet ke depan, mendampingi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi saya kira ini langkah yang baik, langkah yang tepat, dan tentu harapannya Mas Gibran sudah bisa lebih banyak berada di Jakarta, ya, tidak lagi di Solo, untuk dapat berinteraksi dengan presiden terpilih Bapak Prabowo dan juga dengan partai-partai koalisi pendukung untuk bersama-sama memastikan ya struktur, format,
kementerian ke depan dan personalia atau orang-orang nanti yang akan duduk ya di kementerian sebagai menteri, wamen dan lain-lain, dan juga menyepakati program-program ke depan. Jadi saya kira banyak hal yang harus dikerjakan sebagai wakil presiden ke depan bagi Mas Gibran, dan sudah waktunya Mas Gibran harus lebih banyak berada di Jakarta. Oke, Bang Riza, apakah pengunduran diri Gibran ini sudah sempat konsultasi komunikasi ke Pak Prabowo sebelumnya? Ya, saya tidak tahu persis ya, tapi saya yakin hal itu pasti dikomunikasikan ya. Tidak mungkin Mas Gibran mengambil langkah-langkah strategis tidak dikomunikasikan, setidaknya diberitahu ya. Saya kira dalam rangka memberikan dukungan, kepastian untuk persiapan pelantikan dan juga nanti pengumuman menteri-menteri, kehadiran Mas Gibran menjadi penting. Dan inisiatif Mas Gibran untuk mundur 3 bulan sebelumnya, saya yakin dikomunikasikan dengan presiden terpilih, bahkan mungkin dengan beberapa pimpinan parpol lainnya di koalisi, dalam rangka agar kehadiran Mas Gibran bisa lebih banyak di Jakarta untuk secara bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pelantikan dan penyusunan kabinet ke depan. Kita ke Mas Adi Praitno, apakah Mas Adi melihatnya ini murni inisiatif Gibran karena ingin menyiapkan pelantikan fokus ke depan, atau hanya sebatas gimmick politik dari sang wakil presiden terpilih ini, Mas Adi Praitno? Kalau saya melihat ini justru bagian dari inisiatif yang pastinya dikonsultasikan dengan Jokowi sebagai presiden yang sekaligus sebagai orang tuanya Gibran. Karena kita tahu kan bahwa mentor utama dari Gibran ini adalah Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian mundurnya ini dikaitkan dengan soal bagaimana kemungkinan Gibran mempersiapkan segala sesuatunya sebagai calon wakil presiden terpilih untuk memuluskan masa transisi politik ya, peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo. Karena kalau Gibran masih ada di Solo, tentu komunikasi politik dengan Prabowo, komunikasi politik dengan partai-partai pengusung terutama yang ada di Kim itu agak sedikit terkendala. Terlebih misalnya posisi Gibran sebagai wali kota Solo dalam banyak hal akan disorot karena dinilai dalam tanda kutip gitu ya, lebih banyak urus terkait dengan postur kabinet di masa yang akan datang. Jadi mundur ini sebenarnya langkah yang cukup tepat untuk memudahkan bagaimana Gibran itu melakukan akselerasi politik, berkonsultasi terkait dengan hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan untuk mempercepat masa peralihan kekuasaan politik ini. Kalau mau jujur sebenarnya Vita dan Andrew, sejak lama publik itu berharap Gibran mundur, terutama dalam masa kampanye Pilpres. Karena memang ini untuk menghindari abuse of power. Tapi apapun itu, saya menduga memang ini sebagai upaya gerak cepat dari Gibran yang saya kira memang sudah bisa memastikan dalam 3 bulan ke depan, khususnya tanggal 20 Oktober dilantik sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Karena prakondisi Gibran sebagai wakil presiden kan sudah mulai kelihatan. Misalnya dulu belusukan ke Surabaya, ngasih buku, ngasih susu gratis, kemudian belusukan di Jakarta, di berbagai tempat di Semarang dan seterusnya. Jadi dalam konteks inilah sepertinya negosiasi politik, kemudian rekonsiliasi politik, hal-hal yang lain terkait dengan persiapan pelantikan 20 Oktober itu sangat mungkin akan segera dilakukan. Apalagi posisi Gibran bukan sebagai pejabat publik lagi, ini semakin memudahkan bagaimana Gibran ini mulai menyusun batu bata soal kemungkinan Mas Adi, ke depan. itu tadi yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa langkah Gibran tengah menyusun ya, terlibat dalam pembentukan postur kabinet dan lain sebagainya. Kita tangkap poinnya, kita menuju ke Bang Margarito. Bang Margarito, artinya